Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fitriasari akan mempresentasikan mengenai kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 pada mata pelajaran biologi kelas 12. Di sini terdapat 3 komponen yang akan saya tunjukkan. Yang pertama yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kedua, mengenai materi bahan ajar. Dan yang ketiga yaitu mengenai instrumen penilaian. Berikut ini yaitu mengenai RPP. Di sini ada beberapa identitas dalam RPP saya. Yang pertama yaitu ada sekolah. Di sini saya mencantumkan SMAN 1 Walet. Kemudian mata pelajarannya sudah jelas ya, biologi. Kemudian kelas dan semesternya yaitu kelas 12 pada semester 2. Materi pokoknya yaitu pewarisan sifat. Kemudian ada alokasi waktu yaitu 2 kali 90 menit atau 2 pertemuan. Jadi 1 kali pertemuannya 90 menit atau 2 jam pembelajaran 45 menit. Kemudian ada tahun pelajarannya yaitu 2020 dan 2021. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasar 3.5 yaitu menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Kemudian kompetensi dasar 4.5 yaitu menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Nah, terdapat setidaknya 6 indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan hukum Mendel 1, menjelaskan hukum Mendel 2, membandingkan persilangan monohibrid dan dihibrid, menggeneralisasikan angka-angka perbandingan sesuai dengan hukum Mendel, membandingkan pewarisan sifat menurut penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu interaksi, kriptomeri, epistasis atau hipostasis, komplementer, polimeri dari hasil percobaan. Kemudian yang terakhir, melakukan percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid, melakukan bola genetika. Sebetulnya bisa menggunakan kancing genetika karena di sini pandemi, jadi bisa menggunakan alat alternatif seperti bola genetika dari plastisin. Kemudian tujuan pembelajaran. Di sini ada 4, yaitu menjelaskan hukum Mendel 1 dan 2, melakukan percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid menggunakan kancing genetika yang tadi diganti menjadi bola genetika. Kemudian menggeneralisasi angka-angka perbandingan sesuai dengan hukum Mendel, mengaitkan pola-pola hukum Mendel dengan peristiwa yang ditemukan sehari-hari. Nah, ini dia topik materi yang dibahas dalam RPP saya, yaitu pewarisan sifat. Nah, kemudian ada media. Media di sini saya menggunakan WhatsApp Group, Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan juga multimedia berupa gambar dan video. Kemudian sumber ajar. Di sini ada buku Induk Campbell dan juga buku dari D.A. Pratiwi. Nah, kemudian alatnya karena daring maka memerlukan laptop atau bisa gawai atau handphone smartphone, dan kemudian plastisin yang nanti akan kita bentuk menjadi bola-bola genetika. Kemudian pada metode, pada pertemuan 1 yaitu ceramah dan diskusi, sedangkan pada pertemuan 2 yaitu discovery learning dengan pendekatan STEAM dan teknik percobaan virtual. Nah, kemudian ada langkah pembelajaran. Di sini pada langkah pendahuluannya memiliki deskripsi kegiatan dengan pembukaan dengan salam, pembuka, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan kemudian melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan. Pada kegiatan intinya, yaitu peserta didik menyimak video pewarisan sifat. Dari menyimak video tersebut, peserta didik dapat mengetahui istilah-istilah serta penyilangan dalam pewarisan sifat hukum Mendel. Kemudian guru memberikan penjelasan tambahan mengenai penyimpangan hukum Mendel. Peserta didik diberi kesempatan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan. Jika ada, pertanyaan tersebut bisa menjadi topik diskusi. Nah, jika ada yang akan menambahkan, maka akan dipersilahkan menambahkan. Kemudian peserta didik menyimpulkan hasil analisis pembelajaran hari ini dengan review sebanyak 1 halaman. Pada langkah penutup
yaitu merefleksikan kegiatan pembelajaran, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, kemudian mengakhiri kegiatan belajar dengan pesan motivasi, dan juga diakhiri dengan berdoa melalui daring. Nah, itu semua adalah langkah pembelajaran pada pertemuan pertama. Sedangkan pada pertemuan kedua yaitu melakukan praktikum sederhana melalui virtual. Nah, di mana pada langkah pendahuluannya yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan persepsi dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Pada kegiatan inti yaitu masuk pada metode discovery learning, yaitu pada fase pertama pemberian rangsangan dengan menyimak video dan juga meminta para peserta didik untuk membaca beberapa studi literatur. Kemudian pada fase kedua yaitu identifikasi masalah atau problem statement, yaitu guru kembali menanyakan beberapa pertanyaan sederhana di mana siswa perlu memecahkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian pada fase ketiga yaitu pengumpulan data atau data collection. Peserta didik melakukan percobaan genetika sebanyak 3 kali ulangan, kemudian mencatat hasilnya di lembar tabel analisis LKPD. Kemudian peserta didik berdiskusi atas hasil percobaannya dan mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan mendukung hasil percobaannya tersebut. Pada fase keempat yaitu pengolahan data atau data processing, peserta didik membuat laporan ringkas percobaan kancing genetika untuk membuktikan teori hukum Mendel 1 dan juga 2. Pada fase kelima yaitu pembuktian atau verification, guru meminta perwakilan peserta didik untuk menyampaikan hasil kerjanya, yaitu melakukan diskusi kecil dan juga mengklarifikasi apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan. Fase keenam yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi, di mana guru meminta beberapa peserta didik untuk menarik kesimpulan pembelajaran, merefleksikan kegiatan pembelajaran, menginformasikan kegiatan pembelajaran, serta mengakhiri belajar dengan memberikan pesan motivasi kepada para siswa dan diakhiri dengan berdoa secara daring. Itu tadi yaitu langkah pembelajaran atau langkah kegiatan pada pertemuan kedua. Selanjutnya mengenai pengembangan materi ajar. Yang pertama, dikenalkan dulu mengenai pewarisan sifat atau hereditas, mengenai bapak genetika yaitu Bapak Mendel, dan kemudian yang kedua, teorinya yaitu hukum Mendel mengenai monohibrid, kemudian dihibrid, serta beberapa penyimpangan semu hukum Mendel seperti kriptomeri, epistasis hipostasis, komplementer, dan juga polimeri. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian. Di sini ada 3 komponen yaitu penilaian sikap atau afektif, kemudian pengetahuan atau kognitif, dan juga keterampilan atau psikomotorik. Penilaian sikap di sini yaitu observasi atau pengamatan. Penilaian kognitif yaitu dengan soal esai. Jadi peserta didik diharapkan mampu mengerjakan soal esai yang nanti guru berikan. Kemudian pada keterampilan yaitu laporan LKPD, yaitu dari hasil uji coba di pertemuan kedua akan dilanjutkan dengan laporan LKPD. Nah, pada penilaian afektif ini ada beberapa aktivitas yang diamati melalui observasi atau pengamatan guru, yaitu bagaimana siswa memperhatikan guru ketika pembelajaran, bagaimana siswa mencoba menjawab pertanyaan, mendengarkan materi, mengamati media audiovisual, kemudian bekerja sama baik secara kelompok ataupun ketika untuk dirinya sendiri, kemudian bagaimana siswa mempresentasikan lembar kerjanya, kemudian bagaimana siswa saling membantu dalam kelompok, bagaimana siswa bertanya hal-hal yang belum jelas pada guru, bagaimana siswa memperhatikan penegasan dari guru, serta bagaimana siswa merumuskan kesimpulan dari hasil pembelajaran. Rubrik penilaiannya yaitu memiliki skor 1 sampai 5.
Dengan kategori skor, apabila 1 sampai 12 yang didapatkan berarti sangat kurang dalam pembelajaran tersebut. Apabila 13 sampai 24 itu terbilang kurang. Apabila 25 sampai 36 terbilang cukup. 37 sampai 48 pembelajaran disebut baik tersebut. Atau 49 sampai 60 pembelajaran tersebut sangat baik. Selanjutnya penilaian pengetahuan kognitif yang tadi disebutkan yaitu soal esai. Di sini ada 3 soal esai. Kemudian instrumen penilaian kognitifnya yaitu seperti biasa setiap pertemuan akan ada soal esai dan nilai tersebut akan dicantumkan dalam instrumen ini dengan kategori nilainya. Apabila peserta didik mendapatkan nilai 40 sampai 59 itu termasuk kurang baik. 60 sampai 79 terbilang cukup baik. 76 sampai 80 tersebut baik dan 81 sampai 100 itu disebut sangat baik. Kemudian ada penilaian keterampilan atau psikomotor. Nah, di sini aspek yang dinilai yaitu konten materi dan juga cara peserta didik mempresentasikan hasil laporannya. Di sini juga ada kategori yang sama seperti pada instrumen penilaian kognitif, di mana apabila peserta didik mendapat nilai 40 sampai 59 itu terbilang kurang baik, 60 sampai 75 itu cukup baik, 76 sampai 80 itu terbilang baik, dan juga 81 sampai 100 itu terbilang sangat baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.